Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita pengguna box overflow yang mengalami air di chamber terakhir itu sering sekali tekor saat mati lampu ya. Ketika mati lampu hidup kembali ya, sistemnya berjalan, airnya tekor di chamber terakhir. Kemudian pada saat ganti air ya, pas ganti air kan stop keran kita tutup, kemudian airnya kita kuras setengah, kemudian kita isi kembali, kita hidupkan pompa. Nah pada saat itu terjadi tekor. Jadi di video ini saya akan jelaskan supaya teman-teman yang mengalami itu semua tidak terjadi lagi teman-teman ya. Nah ini saya di tank 1 meter ini ya juga mengalami hal tersebut. Saya pelajari bagaimana sistemnya, akhirnya saya tahu dan saya bisa memecahkan masalah chamber terakhir ini tekor. Karena di tank 1 meter ini yang menurut saya ya agak sedikit sulit settingannya, karena di sini kalau saya amati di sini sampilternya lebih kecil ya dari yang tank 150 cm. Jadi kalau misalnya settingannya kurang pas itu tekor teman-teman di chamber terakhir. Dan alhamdulillah saya sudah dapat jawaban dan bisa mengatasi chamber tekor di air tekor di chamber terakhir teman-teman ya. Nah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, ini kita bahas dulu pada saat ganti air ya teman-teman ya. Nah biasanya ganti air kan kita langsung matikan pompa atau stop kerannya ditutup ya. Oke lah, kita mulai dari stop keran. Stop keran kita tutup, artinya air tidak mengalir lagi ke sampilter. Kemudian langsung kita matikan pompa. Jangan sampai pada saat kita mau ganti air kita tutup keran di overflownya, kita matikan pompanya lama, itu bisa tekor ya. Jadi saran saya sudah airnya kita tutup ya jalur dari overflownya, kemudian pompanya langsung dimatikan. Nah nanti air di sini di selang atau di pipa ini akan turun lagi ke sampilter ya. Nah sudah sistemnya tidak bekerja lagi, langsung kalian kuras ya, airnya kuras sudah 50%. Kemudian ketika kalian mengisi air ya, mengisi air akuarium, kalau kalian isi air akuarium kalian di bawah ini selang vakum ini, kalau kalian selang vakumnya menggantung seperti ini, itu dipastikan box overflow-nya tidak akan bekerja otomatis ya, airnya tidak akan turun otomatis. Kenapa demikian? Karena ya di sini kan udara masih masuk nih teman-teman, udara masih masuk ya. Teman-teman buka stop keran ya, air turun, jadi air yang di sini turun ya, di sini udara masuk dan airnya akan habis di sini dan tidak akan bekerja otomatis ya. Saya sudah mengalami 2 kali saya kuras tank ini, saya coba lagi, saya kuras lagi, saya coba lagi, sampai 3 kali teman-teman ya. Yang percobaan ketiganya saya baru paham. Jadi setelah kita ganti air ya, kita isi air itu harus melebihi dari nih selang napasnya ini atau selang vakumnya ini ya. Selang vakum harus kerendam seperti ini, dan usahakan pada saat mau setting membuka stop keran ini, hidupkan pompa dulu ya. Hidupkan pompa. Kita hidupkan pompa. Pompa sudah menyala, kita tiup mushroomnya dulu ya. Jadi ada waktu ya air mengisi ke tank. Nah kita kembangkan mushroomnya, kemudian air sudah mulai tinggi ya. Biasanya saya sudah lewat dari sabuk ini, airnya sudah segini nih, kemudian baru saya buka stop kerannya. Artinya ya di sini kevakumannya sudah ada teman-teman, udara tidak akan masuk ya, karena selang ini sudah tertutup air ya.
Nah, kita buka stop keran, itu akan berjalan normal teman-teman ya, berjalan normal. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya kita mau ganti air ya, usahakan sudah ganti air jangan langsung buka stop keran, perhatikan dulu airnya. Air harus seperti ini teman-teman ya. Ini tangan saya ini anggap saja selang bening ini. Nah sudah kita ganti air ya, selang vakum ini harus kerendam seperti ini. Sudah kita isi kembali ya airnya seperti ini. Nah kemudian hidupkan pompa, airnya akan naik terus kan teman-teman. Nah jadi selang vakum ini akan kerendam dalam. Nah itulah saat kalian buka stop kerannya. Artinya kevakuman udara di sini itu sudah ada karena dia mulut dari selang ini sudah kerendam air ya. Nah selang vakum ini sebenarnya serba salah juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita rendam terlalu dalam, itu air di tank kita bakal banyak berkurangnya. Tapi saran saya dia agak menggantung sedikit ya, seperti saya ini ya, sedikit saja seperti ini. Jadi ini keuntungannya pada saat mati lampu ya, air kan turun terus nih teman-teman, pompa, sedangkan air naik tidak ada ya karena pompanya nggak hidup. Jadi ketika terangkat seperti ini, kevakumannya berhenti ya, berhenti, air juga tidak banyak berkurang teman-teman. Nah pada saat pompanya sudah mati ya, itu airnya tidak berkurang banyak ya, tidak berkurang banyak. Kemudian hidup kembali ya, lampu hidup kembali, itu kan air di sampilter kita kan akan banyak tuh teman-teman. Nanti air di sampilter kita banyak, penuh segini lah ya, kalau saya nih segini, nanti naik ke atas. Jadi pompa sudah dia menutupin lubang asap pipa vakum ini maksudnya. Nah seperti tangan saya ini, nanti baru airnya akan mengalir. Jadi permasalahan sampilter tekor pada saat mati lampu ya, bukan pada saat kita ganti air, itu disebabkan karena selang ini terlalu dalam teman-teman. Itu saja, selang ini dia tidak boleh terlalu dalam, tapi sekiranya dia bisa tertutup air ya bagian atasnya ya, nggak usah terlalu dalam. Nah ini seperti saya ini ya, ini kan sabuk akuarium, nah dia di bawah sedikit nih teman-teman. Nah jadi pas pada saat mati lampu nih langsung berkurang airnya, dan otomatis kevakumannya itu akan langsung berhenti. Jadi airnya tidak banyak ya teman-teman ya, tidak banyak jatah di sampilter ya, dia akan sebatas ini nih nanti, nih sebatas ini nih kurang. Jadi kalau di hitung-hitung ya sekitar 5 sentian lah teman-teman ya, di tank utama ini turun ke sampilter. Nah kemudian penyebab dari tekor di chamber terakhir itu adalah di chamber kita menggunakan sampilter terlalu kecil ya. Seperti saya ini pakai 60x35 ini termasuk kecil, tapi sebenarnya kalau kita bisa settingannya seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak akan tekor teman-teman ya. Jadi kuncinya di selang vakum ini ya. Selang vakum ini jangan terlalu kerendam ya. Dan pada saat ganti air ya, kita hidupkan, sudah selesai ganti air, kita hidupkan pompa terlebih dahulu supaya ada spare air naik dulu ya. Biarkan dia agak penuh baru buka kerannya. Kalau kalian takut ya air di sini luber, di tanknya yang luber ya, di tanknya ini luber karena pompa naik terus airnya nggak turun, kalian buka stop keran ini full ya, buka dulu full, sudah airnya agak berkurang baru kalian kembalikan di settingan untuk settingan pompa kalian ya, seperti ini. Langsunglah nanti sudah normal airnya, dan perhatikan juga ya selang vakumnya sudah agak kerendam. Nah itu artinya sudah normal. Langsung kalian kembalikan ya ininya tadi, stop kerannya. Nah itu dipastikan tidak akan luber dan juga tidak akan tekor lagi teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman yang mengalami
chamber terakhir itu tekor karena ganti air ataupun mati lampu, itu bisa teratasi ya. Sering-sering juga lihat teman-teman yang lain yang settingan box overflow supaya teman-teman makin banyak pemahaman tentang setting box overflow, karena banyak sekali di grup Facebook ya, mereka itu masih bingung ya cara setting box overflow ini seperti apa. Jadi kedepannya saya akan sharing terus tentang pemipaan box overflow ini supaya teman-teman yang mau upgrade bisa tahu nih cara settingnya seperti apa. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang cara mengatasi chamber terakhir itu tekor pada saat mati lampu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.